Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada kamu, apakah Farel tidak akan mengakui bahwa kamu menulis sendiri dan mengarahkan seranganmu sendiri? Alexa menunjukkan, dari rem mobilku yang tidak berfungsi, hingga rumor yang beredar, hingga nomor teleponku yang bocor, dan terakhir, klaim bahwa aku telah membayar untuk penyerangan tersebut. Tidakkah kamu merasa ini semua sudah direncanakan? Para wartawan terkejut dengan analisis Alexa. Jika ini benar, maka Farel cukup menakutkan. Di mana buktinya? Teorimu kedengarannya bagus, tapi apakah kamu punya saksi? Atau bukti kuat? Farel memutuskan untuk menyangkal segalanya sampai akhir. Selama dia bertahan, Alexa pada akhirnya akan menjadi pecundang. Kamu sudah digantikan. Apa gunanya berdebat? Alexa mengingatkan. Farel sadar. Dia memang digantikan oleh Direktur Wildan beberapa saat yang lalu. Bahkan, dia digantikan di depan semua orang. Saya tidak tahu apapun yang kamu bicarakan. Kecuali kamu dapat menunjukkan bukti, saya akan melawanmu sampai akhir. Alexa tidak mengatakan apa-apa, tapi Wildan sudah muak. Dia belum pernah melihat seseorang yang berkulit tebal dan tidak tahu malu seperti Farel. Sulit untuk tidak menyerangnya. Maaf, saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Farel, apakah kamu tahu identitas sebenarnya dari Tuan Atala, pria yang kamu hina? Ekspresi bingung muncul di wajah Farel. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Apakah kamu tidak takut menamparkan wajahmu sendiri? Memang benar Alexa membantu Tuan Atala mencuci pakaiannya dan memasak makan malam, tapi izinkan aku memberitahumu, ini tidak aneh sama sekali. Bahkan jika dia berada di sisinya di ranjang kematiannya, itu tidak mengherankan, karena memang demikian. Bagian dari tanggung jawabnya. Semua orang memandang Wildan dengan bingung. Mengapa itu menjadi tanggung jawabnya? Mengapa Alexa harus menjaganya? Bahkan Alexa agak bingung mengapa Wildan mengatakan hal seperti itu. Apa maksudnya? Kalian semua harus berhenti menatapku untuk mencari jawaban. Sebaiknya aku meminta Tuan Atala untuk menjelaskan semuanya sendiri. Setelah berbicara, Atala mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Aula itu meledak dalam obrolan. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Direktur Wildan. Hanya karena dia seorang investor, apakah itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Farel mencibir, tapi dia bukan investor. Direktur Wildan mengungkapkan sambil tersenyum. Namun ini hanya membuat semua orang semakin penasaran. Jika dia bukan seorang investor, lalu identitas apa yang dia miliki? Bagaimana dia berhak menyuruh Alexa mencuci dan memasak untuknya? Reporter benar-benar ingin tahu apakah pertunjukan ini akan menjadi lebih spektakuler. Antara Farel dan Alexa, siapa yang mengatakan kebenaran dan siapa yang secara konsisten melakukan suatu tindakan? Bahkan jika dia bukan seorang investor, bukankah dia masih bekerja sama denganmu untuk menindas orang-orang dari agensi kecil seperti kita? Lagi pula, Alexa memiliki Mandala yang mendukungnya. Farel mengingatkan semua orang bahwa Mandala memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun. Kebenaran yang mereka inginkan. Farel, jika Mandala benar-benar seperti itu, apakah aku akan berdiri di sini menerima tuduhanmu? Suara Alexa berubah menjadi sangat dingin. Jika tidak, bagaimana kamu menjelaskan bahwa direktur pun ada di pihakmu? Padahal sudah jelas kamu membayar seseorang untuk menyerangku, kaulah yang terlibat dalam sesuatu yang tidak senonoh dengan seorang lelaki tua, dan juga membayar untuk menyerangku. Kau tidak bisa menyangkalnya? Farel membantah. Saat mereka menyaksikan Farel dan Alexa berdebat, media tidak dapat menentukan kebenarannya, ada terlalu banyak inkonsistensi. Namun, saat perdebatan memanas, pintu aula sekali lagi terbuka. Kali ini, yang berdiri di ambang pintu adalah seorang lelaki tua berjas retro ditemani oleh 3 pengawal kuat.
Dia bukanlah dirinya yang ceroboh dan biasa-biasa saja, juga tidak berpakaian seperti pengemis. Faktanya, dia sangat cocok dengan kehadiran yang perkasa. Adapun wajahnya, semua orang akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Alexa tercengang. Meskipun ia sudah tua, ia masih memiliki ciri khas seorang anggota keluarga Leonard. Biarkan aku memberitahumu mengapa Tuan Atala tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadap Alexa. Direktur Wildan mendengus sambil berdiri. Ia kemudian menjabat tangan lelaki tua itu, sebelum memperkenalkannya kepada semua orang. Ferel, aku yakin kamu tidak pernah memikirkan mengapa dia dipanggil Tuan Atala. Ini adalah Ketua Mandala, kakek dari Kenzi dan Alexa, Tuan Atala Leonard. Tuan Atala hanya ingin melatih cucu menantunya, jadi dia berpura-pura menantangnya. Lagi pula, bagaimana mencuci dan memasak untuk kakek seseorang tidak senonoh? Ferel tercengang. Bagaimana jadinya seperti ini? Saat pertama kali merencanakan rumor tersebut, dia tidak pernah membayangkan kalau lelaki tua itu memiliki identitas seperti ini. Dia adalah kakek Kenzi dan Alexa, dan juga seorang legenda di industri hiburan. Tiba-tiba, Ferel merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia baru ingat, sebelumnya dia telah berbicara dengan Tuan Atala tentang berurusan dengan Alexa bersama. Ya Tuhan, ini adalah pendiri legendaris Mandala, Tuan Atala Leonard. Rumornya, aktingnya bagus, tapi keberadaannya selalu menjadi misteri. Dia juga terkenal sebagai aktor Asia yang paling banyak mendapat penghargaan di dunia. Jadi, ternyata dia bersembunyi di lokasi syuting dan berakting bersama Alexa. Ikut serta dalam sesuatu yang tidak senonoh dan curang? Siapa yang memulai rumor itu? Lelucon apa? Cepat ambil beberapa foto. Jarang sekali melihat Tuan Atala Leonard. Tuan Atala melihat sekeliling aula dan akhirnya menoleh pada Ferel. Ada apa? Apakah kamu kecewa karena aku tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada Alexa? Pada awalnya, Tuan Atala masih tersenyum. Namun kemudian, ia tiba-tiba menghampiri Ferel dan merobek perban di kepalanya. Bukankah kepalamu sudah baik-baik saja? Mengapa kamu masih menutupinya dengan perban? Apakah kamu berusaha terlihat seperti orang yang mengalami cedera kepala? Aku telah melalui lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tidak mungkin aku tidak mengetahui tipuanmu. Ferel tiba-tiba menjadi panik saat dia mencoba menutupi kepalanya. Namun, Tuan Atala dengan mudah menahan tangannya dan tertawa. Untung saja kamu bukan cucuku. Jika aku punya momok pada masyarakat sepertimu dalam hidupku, aku pasti sudah mencekikmu sampai mati. Jadi kamu tidak bisa terus melampiaskannya. Malapetaka di dunia. Saya tidak percaya cedera Ferel itu palsu. Menjijikkan sekali. Dia mencoba mengasihani dengan berpura-pura terluka. Bukankah semuanya sudah jelas? Bukankah itu berarti Ferel menulis sendiri dan mengarahkan serangannya sendiri? Apakah masih ada keraguan? Saat dia menyangkal hubungannya dengan Nagita, Alexa menamparkan wajahnya dengan bukti. Saat dia menyatakan bahwa Alexa melakukan sesuatu yang tidak senonoh, Tuan Atala menamparkan wajahnya. Bahkan Direktur Wildan ingin menggantikannya. Apalagi yang harus dia katakan? Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Ferel adalah pembohong. Jika kamu tidak memiliki bukti, jangan langsung mengambil kesimpulan. Sayalah korban sebenarnya, desak Ferel. Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku yang mengatur segalanya? Aku menolak mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Pak, dengan tamparan keras di wajahnya, Tuan Atala tidak menahan diri saat dia memberi pelajaran pada Ferel. Dia seperti orang yang adil yang ingin membersihkan dunia dari kejahatan. Kamu masih tidak mau mengakuinya? Aku tidak akan mengakuinya meskipun aku mati. Wajah Ferel memerah saat dia berteriak. Melihat hal ini, manajer Ferel ingin maju dan membantu.
namun Tuan Atala mengendalikan seluruh aula. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, pria ini adalah pemimpin yang disegani di industri ini. Bukan saja dia adalah kakek Kenzi, bahkan identitasnya sebagai pendiri Mandala berarti dia telah menyaksikan perkembangan seluruh industri. Dia sangat dihormati sehingga pejabat pemerintah pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Pak, tamparan lainnya mendarat di wajah Ferel. Tuan Atala tidak peduli siapa yang dia pukul. Yang dia tahu hanyalah, pria ini pantas mendapatkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.